Upacara Hari Santri Nasional Sabtu 22 Oktober 2025 segera dimulai. Persiapan masing-masing peleton. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Laporan pemimpin peleton kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita menundukkan kepala untuk mengenang dan mendoakan para pahlawan, para syuhada, para pengurus Nahdlatul Ulama yang telah mendirikan bangsa dan meneruskan perjuangan agama ini. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Menyanyikan lagu Syubbanul Waton dan Mars Hari Santri. hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, sabda hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancam, kan binasa di bawah tubuhmu. Siapa datang mengancam, kan binasa di bawah tubuhmu.
22 Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa. Santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri. Rio dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Siap kita berangkat Ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri. Rio dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat santausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ikrar Santri Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. 1. Satu. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Dua. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, air satu, tanah air Indonesia, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi negara satu, ideologi Pancasila, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, konstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga, selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga,
menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, mempertahankan kesatuan dan kesatuan, serta mewujudkan perdamaian dunia. serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagai santri Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan dan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah dan putus asa, serta akan berdiri di depan akan berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya Konstitusi Dasar lainnya, yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dengan semangat proklamasi dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang terhormat para kepala madrasah dari RA sampai MA, termasuk Madin, segenap Dewan Guru dan karyawan Yayasan Miftahus Sibyan, wali murid yang hadir, dan anak-anak yang berbahagia. Di sini saya diamanati yang seharusnya menjadi pembina adalah beliau Aba Asyik. Beliau sekarang mendapatkan amanah tugas yaitu di upacara Kecamatan Bantur. Dalam hal ini memberi amanah kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal kepada kalian semua, keluarga besar Miftahus Sibyan. Hari ini adalah Hari Santri Nasional. Santri adalah orang yang cinta kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabdi serta taat dan menghormati kepada guru-gurunya dan para kiai-kiainya yang hidup di suatu pondok pesantren atau yayasan yang mana di dalamnya ada pondok pesantren. Maka saya katakan bahwasanya kalian semua ini termasuk semua Bapak Ibu guru, semuanya kalian ini adalah santri. Karena kita alhamdulillah dan perlu berbangga dan bersyukur kepada Allah, Yayasan Miftahus Sibyan ini termasuk salah satu pondok pesantren yang ada di Indonesia ini. Pondok pesantren yang ada di Indonesia usianya sudah 300 tahun yang lalu. Sedangkan bangsa Indonesia ini merdeka
yaitu memperoleh 80 tahun yang lalu. Jelas di situ bahwa peranan pondok pesantren dan santri itu luar biasa untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Maka dari itu kami mengajak kepada anak-anak keluarga besar Miftahus Sibyan semuanya berbangga hati dan bersyukur kita ada di barisan yaitu para ulama dan santri. Saya Bapak Ibu guru adalah santri. Meskipun sudah guru, tapi kita semua guru punya guru. Kalian seorang murid belum menjadi guru, jelas adalah statusnya santri. Maka dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kami menukil dari beberapa pendapat ulama, baik yang ada di kitab-kitab termasuk yang ada di dalam Ta'limut Ta'allim. Al-ulama mengatakan bahwasanya santri itu pekerjaannya, tugasnya adalah mencari ilmu. Untuk memperoleh ilmu itu adalah al-ilmu bita'allum. Supaya kita ini mendapatkan ilmu maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu guru sebagai tabligh, sebagai penyampai ilmu, sebagai al-bayan yang menjelaskan ilmunya, maka kalian harus yang menerima dengan suci hati, dengan ikhlas, dengan bersih, dengan penuh hikmat dan perhatian apapun yang disampaikan ilmu Bapak Ibu. Yang kedua, wal manfaatu bitta'ah. Ilmu itu, ilmu yang manfaat itu bisa diperoleh hanya dengan ketaatan. Ilmu manfaat adalah ilmu yang sudah melekat di dalam dada kita. Al-ilmu fis sudur. Kemudian ilmu itu bisa diamalkan untuk diri kita dan juga bermanfaat kepada orang lain. Baru di situ ilmu kita sudah disebut manfaat. Supaya kita mendapatkan ilmu manfaat, maka syaratnya adalah taat. Taat kepada guru-guru kita, taat kepada orang tua kita, taat kepada pemimpin-pemimpin kita, lebih-lebih kepada Allah dan Rasulullah. Yang ketiga, wal barakatu bil hikmah. Sedangkan ilmu yang bisa membawa barokah, ilmu yang bisa membarokah adalah azyadah, ilmunya selalu bertambah. Semakin lama kalian semakin alim, semakin pintar. Guru juga demikian, semakin senior, semakin sepuh, maka semakin alim. Menandakan bahwa orang yang memiliki ilmu seperti itu, ilmunya barokah. Wasa'adah, yaitu orang yang memiliki ilmu barokah itu adalah orang yang selalu senang, bahagia. Tidak pernah kita ini selalu terpaksa di dalam melakukan tugas kita. Kita selalu bersenyum ketika bertemu dengan sesamanya. Anak-anak gak pernah merengut kepada kedua orang tuanya, gak pernah merengut kepada guru-gurunya. Menandakan kalian as-sa'adah berarti barokah. Wal mawaddah, tenang. Orang yang telah mendapatkan ilmu barokah menandakan jiwanya dan badannya tenang. Yang mondok gak gerusa-gerusu mau pulang. Anak-anak yang sekolah yang menerima pelajaran enggak keburu-buru mau keluar dan pulang. Itu menandakan anak-anak sudah tenang. Ketika anak-anak beribadah di dalam masjid, ia tenang dengan khusyuk, tidak pernah bergurau. Itu menandakan anak-anak ilmunya sudah barokah. Supaya mendapatkan ilmu barokah itu, maka perlu bil hikmah. Perlu yaitu melayani dan mengabdi serta menghormati kepada guru-guru kita. Maka saya ingat apa yang dikatakan Sayyidina Ali. Ana abduman allamani harfan wahid. Saya, kata Sayyidina Ali, adalah hambanya orang yang telah mengajarkan saya satu huruf. Orang yang sudah mengajarkan satu huruf kepada kita sudah sangat layak dan cukup untuk kita hormati.
Apalagi anak-anak sekalian, bapak ibu guru kalian sudah memberikan beribu-ribu bahkan berjuta-juta huruf yang telah disampaikan. Maka kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan Sayyidina Ali, kalian wajib mengabdi kepada guru-guru. Wa insya'a ba'ah. Seandainya katanya Sayyidina Ali, saya dijual oleh guru saya bersedia. Wa insya'a istaroko, seandainya saya dijadikan budak katanya Sayyidina Ali, maka saya bersedia asalkan yang menjadikan budak itu adalah guru saya. Tapi tidak mungkin anak-anak sekalian, guru-guru kalian tega menjual apalagi menjadi budak. Betapa mirisnya kalau kalian tidak pernah mengabdi dan menghormati guru-guru kalian. Maka menghormati itu adalah suatu kewajiban kepada kalian. Juga Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya kita ini akan mendapatkan ilmu manfaat barokah apabila kita ini ta'dziman bil ilmi, ta'dzimal ilmi, yaitu kita menghormati dan menjunjung tinggi ilmu kita. Maka prakteknya anak-anak sekalian, mulai dari bukunya, alat tulisnya, segala sesuatu yang kaitan ilmunya, tolong itu dihormati. Kemarin saya masih menemukan di depan masjid ada buku, bahkan itu tertulis banyak tulisan Arabnya, sudah disobek-sobek. Alhamdulillah ada anak kelas 8 yang bisa menyelamatkan itu. Itu sangat bahaya, anak seperti itu tidak bisa menghormati bukunya. Apalagi bukunya hilang, kitabnya hilang. Anak-anak sekalian, sudah banyak ilmu yang kalian terima. Hormati ilmu yang ada di dada kalian itu. Jaga ilmu kalian. Yang kedua, wa ta'dzimu ahlihi. Kalian tidak akan menjadi orang yang mendapatkan ilmu manfaat dan barokah kalau kalian masih berani kepada orang tua kalian. Maka orang tua kalian wajib meskipun sealim apapun besok kalian hormati dan kalian takdimi orang tua kalian. Wa ta'zimi ustadi, dan yang seterusnya adalah tidak akan bisa memperoleh ilmu kalau kalian masih belum menghormati dan mengagumkan guru kalian. Wa tauqirihi, dan kalian menjaga martabat dan nama baik guru. Kalian tidak boleh melecehkan gurunya. Kalian tidak boleh menjelek-jelekan gurunya. Kalian tidak boleh kalian itu mengadu tentang gurunya dan seterusnya, ngerasani jelek gurunya dan seterusnya. Itu bagian dari kalian menjaga supaya kalian mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Ingat anak-anak sekalian, alma mater ini adalah tempat di mana kalian menentukan besok ilmu kalian manfaat atau barokah. Maka saya titip Miftahus Sibyan ini jaga, nama baik guru ini jaga, nama baik Aba Asyik kita jaga. Jangan sampai beliau-beliau itu malu karena tingkah laku kita yang kurang terpuji. Jelas orang yang seperti itu, murid dan santri yang tidak bisa menjaga nama baik guru dan alma maternya, Allah tidak akan memberikan ilmu kita ini barokah. Na'udzubillah min dzalik. Bahwa menghormati itu di atas segalanya anak-anak sekalian. Al-ta'at al-hurmatu khairum minat ta'ah. Menghormati itu lebih baik daripada taat. Bahkan ulama mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, apabila kita sudah bisa taat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada guru-guru kita, tapi kita belum menghormati, sakato, putus semua itu. Maka kita harus menghormati guru sebagai ending bukti terakhir. Kita bisa taat, ayo kita teruskan untuk kita menghormati. Alhamdulillah tradisi di sini sudah mulai nampak ketika gurunya berjalan, sudah anak-anak gak berani mendahului. Ketika gurunya berjalan, anak-anak sudah mulai langsung berdiri dan kadang-kadang langsung menyalami. Ini adalah bukti kalian sudah menghormati. Bukan hanya sekedar taat. Bahkan orang taat
itu belum tentu nanti dapat barokah kalau ketaatannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau sudah orang itu taat dan diteruskan dengan menghormati, saling menjunjung tinggi sesama, maka itu adalah buah seorang santri. Disitulah santri yang sesungguhnya. Bahwa maksiat itu tidak menjadikan kita ini melakukan maksiat, tidak menjadikan seseorang itu kufur dan kafir. Tapi orang yang meninggalkan yaitu menghormati dan meremehkan itu bisa orang itu menjadi kafir dan orang itu bisa menjadi murtad. Maksudnya apa anak-anak sekalian? Bahwa kita ini semua, ketaatan kita ini harus kita junjung dengan cara kita menghormati. Kalau kalian tahu bahwa sekarang ini dunia santri sedang dicoba, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua harus pegang teguh semua ini. Semua ini bukan perbudakan, semua ini bukan feudalisme, semua ini adalah ajaran Rasulullah melalui Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan ilmu manfaat barokah. Kita selalu menjaga kesantrian ini dunia sampai akhirat. Kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini tanggal 22 Oktober 2025 kami memperingati Hari Santri Nasional. Kiranya upacara ini senantiasa berada dalam berkah dan ridho-Mu. Kami mengenang dengan penuh hormat jasa para masyayikh kami. Tanpa-Mu kami tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil demi mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, Tuhan yang maha perkasa dan maha mandiri, jadikanlah kami para santri yang memiliki ruhul jihad tinggi, berlandaskan ahlus sunnah wal jamaah, peluk erat dan dekaplah kami dalam rahmat dan ampunan-Mu yang tiada bertepi. Kearifan dan kebijaksanaan, kesabaran dan ketabahan menjadi pondasi para santri dalam menghadapi narasi isu feudalisme terhadap masyayikh kami. Ya Allah, ya Fattah, Tuhan yang maha pembuka, bukakanlah hati kami sebagai santri agar selalu amanah dan bertanggung jawab atas segala tugas yang kami emban. Jadikanlah generasi bangsa ini sebagai generasi yang beriman, berilmu dan berkarakter di bawah bimbingan kiai. Ya Allah, ya Malikal Mulk, Tuhan yang merajai segala raja, berikanlah kepada kami sebagai santri hati yang amanah, hati yang fatonah, hati yang berintegritas tinggi, agar tercapai cita-cita bangsa sesuai dengan tema Hari Santri, mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina kulla isir bijahil basyirin nadhir. Ya Rabb, permudahkanlah
jangan kau sukarkan. Engkaulah yang maha memudahkan segala yang susah bagi kami adalah mudah bagimu. Wahai yang mengatur, aturkanlah kehidupan kami dalam bingkai rahmat dan petunjukmu. Ya Allah, Ya Ghafur, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara.